Oke, baik. Salam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, ini kayaknya banyak sekali yang berlibur ya. Banyak sekali yang sudah berlibur. Oke, baik. Bapak Ibu, sama-sama kita belajar firman Tuhan ya. Baik, tema pada minggu ini adalah minggu kelima. Kita masih belajar tentang damai atau perdamaian ya. Dan ini di minggu kelima, saya percaya Bapak Ibu nggak bosan ya selama 5 minggu di Rock Jabar belajar tentang damai atau perdamaian. Nah, pada minggu kelima ini berbicara tentang becoming peacemakers atau menjadi pendamai. Atau menjadi pendamai. Bapak Ibu, damai ini mahal harganya soalnya. Ya. Kata perdamaian itu sangat mahal harganya. Dan coba kita bayangkan misalnya di tengah-tengah keluarga kita, misalnya tidak ada perdamaian di dalamnya. Yang ada adalah pertikaian atau konflik terus-menerus. Apa yang terjadi? Kacau rumah tangga kita. Ya kan? Oleh karena itu, perdamaian itu sungguh-sungguh penting di dalam hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, damai sejahtera kuberikan bagimu. Dan dalam teks lain berkata begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hatimu. Jadi saudara dan saya diberikan damai sejahtera oleh Tuhan untuk memelihara hati saudara dan saya. Karena kalau tidak ada damai di dalam hidup ini, rupanya kacau. Bayangkan kalau di tengah-tengah jemaat, ya kita berjemaat, yang ada pertikaian atau konflik terus-menerus. Apa yang terjadi? Tidak ada damai, yang ada kekacauan. Ya kan? Begitu juga di dalam dunia ini, kalau tidak ada perdamaian, apa yang terjadi? Saudara mungkin bisa menilai di daerah Timur Tengah sana, terjadi konflik terus-menerus. Perang. Apa yang terjadi? Bahkan harta benda pun jadi nggak berharga. Karena tidak perdamaian. Kalau saudara lihat yang baca berita, Rusia perang melawan Ukraina, harta benda, apartemen yang begitu mewah, rumah-rumah bagus, ya kan, gedung bertingkat, habis, luluh lantas semuanya. Tidak ada artinya lagi harta. Karena tidak ada perdamaian. Karena kedua negara itu berkonflik, berperang. Tidak ada perdamaian. Yang ada apa? Kehancuran. Sama di keluarga juga seperti itu. Kalau tidak ada perdamaian, yang ada kehancuran. Artinya Tuhan bilang begini, damai sejahtera ku berikan padamu. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati saudara dan saya. Dan saya percaya damai sejahtera ada dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, kata damai atau kedamaian diartikan di dalam KBBI adalah berarti keadaan damai atau tentram, aman atau tenang. Damai berarti tentram, tenang, aman, rukun, atau tidak bermasalah. Ini kata damai di dalam KBBI. Bapak Ibu, saya mulai dari sini. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan Nobel perdamaian, untuk piagam Nobel perdamaian. Saya mengambil contoh 3 orang saja. Ini banyak sebenarnya ya. Mereka yang berjuang untuk terjadinya perdamaian. Yang pertama, Nihon Hidankyu. Ya, Nihon Hidankyu. Pemenang tahun 2024 atas upayanya mewujudkan dunia bebas dari senjata nuklir. Ya, ini orang-orang yang penerima Nobel perdamaian. Mereka berjuang untuk orang lain. Mereka berjuang untuk dunia ini supaya terjadinya perdamaian.
Dan coba kita bayangkan kalau semua negara ini memiliki senjata nuklir, apa yang terjadi? Wah, bahaya, gawat, terancam kita. Ya kan? Apalagi kalau pemimpin-pemimpinnya agak buta-buta gitu ya. Kayak pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Dia nggak peduli tuh Amerika mau biar negara superpower gimana, dia nggak peduli. Dia anggap saya punya nuklir, Anda macam-macam saya serang. Saya suka baca beritanya nuklir. Jadi dia begitu tuh model orangnya. Pamannya sendiri aja lagi, kalau nggak salah lagi rapat gitu ya, lagi tidur, dihukum mati sama dia. Ngeri sekali, ngeri. Ya, kita tahu kalau kita suka baca berita apa, dia memiliki senjata nuklir, dan dia nggak peduli. Pokoknya Amerika macam-macam, dia serang. Berbahaya. Nah, orang-orang seperti ini ya, Nihon dan Kyo, dia berjuang untuk supaya senjata nuklir itu dimusnahkan, supaya tercipta kedamaian. Yang kedua adalah Martin Luther King Jr. berkampanye untuk, saya kebaca, berkampanye untuk hak asasi sipil, orang pertama di dunia barat yang menunjukkan perjuangan tanpa kekerasan. Tadi kan kita udah lihat ya arti perdamaian, arti damai. Nah, mereka berjuang untuk supaya tidak terjadi kekerasan. Ya, mau di rumah tangga, mau di dalam berbangsa negara. Kalau kita masih ingat ada hari yang cukup mencekam waktu situasi politik. Bapak Ibu tahu kejadian Ahok ya, hari itu cukup mencekam di Jakarta. Ya, mereka demo besar-besaran, cukup mencekam. Nah, orang ini berkampanye untuk tidak adanya kekerasan di dalam bermasyarakat. Kemudian yang ketiga adalah Henry Dunant, Jan Henry Dunant. Dia pendiri Palang Merah Internasional yang juga menyuarakan kepedulian terhadap penghapusan perdagangan perbudakan. Jadi orang-orang ini mereka berjuang untuk orang lain, untuk hak asasi manusia, untuk hak orang lain, untuk tercipta suatu kedamaian di dalam dunia ini. Nah, mereka ini begitu dihargai oleh dunia, oleh karena itu mereka menerima penghargaan Nobel perdamaian. Mereka dihormati dan diberi penghargaan oleh dunia. Bapak Ibu, saya sengaja pakai gambar ini supaya Bapak Ibu langsung mencerna siapa ini. Nah, pribadi ini Bapak Ibu, untuk dia mendamaikan saudara dan saya dengan Allah, gak main-main, gak tanggung-tanggung, dia berikan nyawanya. Ketika manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, manusia itu berseteru dengan Allah karena dosa. Karena dosa manusia itu berseteru dengan Allah. Nah, bagaimana untuk memperdamaikannya? Nah, pribadi ini Bapak Ibu, gak main-main. Dia memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah dengan memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Nah, cukup dia memperjuangkan untuk saudara dan saya. Nah, cukup memperjuangkan biasa-biasa, enggak. Tapi dia berikan nyawanya di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Di dalam 2 Korintus 5:18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi tolak oleh dunia, padahal dia sudah memberikan nyawanya. Tapi bersyukur, saudara dan saya percaya kepada dia. Dan apa yang dia perbuat 2000 tahun yang lalu berdampak sampai hari ini. Sehingga ada orang percaya, lebih daripada 2,6 miliar orang percaya dalam dunia ini. Karena dampak yang dia berikan. Dia tidak menerima Nobel perdamaian, gak dapat.
Piagam penghargaan gak dapat karena dia ditolak oleh dunia. Tapi apa yang dia lakukan di atas kayu salib untuk memperdamaikan saudara dan saya dengan Tuhan. Ini yang dia lakukan. Dia berikan nyawanya untuk saudara dan saya supaya kita diperdamaikan dengan Tuhan. Perdamaian itu mahal harganya Bapak Ibu. Mahal. Saya bilang tadi, harta benda yang begitu bagus, begitu baik, tidak ada artinya, lulu lantah kalau tidak ada perdamaian. Nah, pribadi ini dia berikan nyawanya dengan harga yang mahal. Lebih dari emas perak kata firman Tuhan. Dia tebus saudara dan saya dengan nyawanya sendiri. Untuk saudara dan saya bisa dipulihkan dengan hal. Nah, poin pertama, untuk menjadi pendamai, kita harus berdamai dengan Tuhan. Bagaimana cara kita berdamai dengan Tuhan? Karena saudara dan saya dipulihkan, didamaikan oleh Tuhan itu sendiri, kata firman Tuhan. Untuk memperdamaikan saudara, dia lakukan dengan dirinya sendiri. Maka saudara harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Harus sungguh-sungguh percaya. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, dalam kepercayaan saudara dan saya. Harus bertekun. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanannya. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan kalau di dunia apologetik mereka sering bilang, kok Tuhan mati gitu. Ini orang Kristen ini aneh-aneh aja katanya. Kok percaya sama manusia katanya. Manusia udah gitu digantung di kayu salib, udah gitu mati lagi gitu. Minggu kemarin ada pertanyaan menarik di Cipanas. Kemarin itu Pak Gus Purwanto ya. Kemarin itu Pak Gus bertanya begini, kok dia Tuhan katanya mati. Ada pertanyaan begitu di sini? Di Cipanas ada? Nggak ada. Ada yang menjawabnya. Di Cipanas ada yang menjawab. Oke. Saya juga mau menjawabnya. Karena saya tidak dapat kesempatan waktu itu menjawabnya. Ada sang menjawab. Kalau ada pertanyaan, kok Yesus dia Tuhan, dia Allah, kok dia mati? Bagaimana kita mempercaya manusia yang mati? Tapi nggak ada di sini. Kita jelas percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu. Menurut Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita ke ayat 1 dulu. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata begini. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi untuk menjawab ini gampang saja. Yang mati adalah kemanusiaannya. Karena Yesus pada posisi hipostatik union. Satu pribadi di dalam dua natur. Ada kealahannya, ada kemanusiaannya. Bapak Ibu, Alkitab saudara dan saya dalam bentuk buku, kalau itu dibakar, kalau itu dimusnahkan. Itu firman Allah benar ya? Alkitab adalah firman Allah. Kalau Alkitab itu yang adalah firman Allah dibakar atau dimusnahkan, kira-kira Allah itu mati enggak? Enggak mati. Allah itu masih tetap ada. Masih ada kan? Masih ada. Coba kita bakar Alkitab, walaupun orang musnahkan Alkitab. Apakah firman itu mati? Enggak. Karena kita berkata Allah itu adalah roh. Dan Allah tidak bisa mati Bapak Ibu. Jadi saudara harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan jangan goyah iman kita. Jangan goyah. Ya,
Saya selalu memberikan pengajaran yang Alkitabiah. Saya selalu, kalau di dalam metode tafsir itu kan ada secara tipologi, secara konteks, secara alegoris begitu ya. Ada caranya untuk menafsir Alkitab. Jadi memang sembarangan. Nah, ada beberapa orang, kalau kita lebih percaya kepada ilmu-ilmu hitam, kita lebih percaya kepada setan, kita jangan-jangan nggak percaya Tuhan, Bapak Ibu. Ada satu jemaat begini, dia kemudian nggak mau ke gereja lagi katanya, karena ketika dia mengalami jadi dia merasa itu ada genderuwo lah, ada sesuatu lah di dalam hidupnya. Kemudian ada seorang pendeta membawa parsel, kemudian berkata, oh iya, memang dalam hidupmu itu ada genderuwo, ada ini, ada segala macam yang mengikuti dirimu. Bapak Ibu, memang kejadian seperti itu ada dalam dunia. Tetapi saudara dan saya harus pada pengenalan akan firman Tuhan. Harus dewasa rohaninya. Alkitab sudah mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa roh yang ada dalam diri saudara dan saya itu lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Itu harus kita pegang, itu harus kita percayai. Jangan lagi iman kita itu masih, oh iya, di dalam hidup saya ini memang ada genderuwo, ada sesuatu yang mengikat, ada ular berkepala 3, segala macam. Nah, ada pendeta yang seperti ini mengajarkan pada jemaat, iya, di dalam hidupmu ada ini. Nah, nanti saya tengking, nanti saya usir, nanti berhari-hari saya puasa untuk seperti ini. Bapak Ibu, kita itu udah enggak, iman kita itu enggak seperti itu lagi. Tapi iman kita bahwa kita di dalam Yesus memiliki kuasa dan otoritas. Hal itu bisa ada, tapi dia tidak bisa mengganggu saudara dan saya. Tidak bisa. Kalau kita masih diganggu oleh hal-hal begitu, wah, salah percaya Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan kuasa bagi saudara dan saya. Jadi sungguh-sungguh percaya kebenaran firman Tuhan. Teguh dan tidak bergoncang. Harus percaya. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia sudah berikan kuasa itu bagi saudara dan saya. Hidup adalah kasih karunia. Ya. Hidup saudara dan saya adalah kasih karunia daripada Tuhan. Keselamatan yang kita terima itu cuma-cuma diberikan kepada saudara dan saya. Hanya cuma-cuma. Jadi nggak ada manusia yang menyombongkan diri. Keselamatan yang kita terima itu mahal harganya karena diberikan dengan nyawanya. Bapak Ibu, kalau keselamatan itu bisa dibayar, bisa dibeli, ya. Kalau dikatakanlah misalnya, ini mahalnya lah. Katakanlah 1.000 triliun begitu ya. Nah, saudara saya mungkin nggak kebagian keselamatan. Di surga nggak ada gitu berarti. Ya kan? Kalau kita baca majalah Forbes, melihat orang-orang yang terkaya di dunia, itu hartanya kan sudah, yang terkaya saat ini hartanya mungkin sekitar 2.500 triliun. Nah, berarti saudara dan saya nggak masuk. Mungkin hanya Jeff Bezos, ya kan, Elon Musk, mereka mungkin yang masuk. Kita nggak kebagian, Bapak Ibu. Kalau bisa dibeli loh keselamatan itu. Tapi saking mahalnya, saudara dan saya tidak bisa membeli. Oleh karena itu dia berikan secara kasih karunia, cuma-cuma. Karena tidak ada yang sanggup membelinya. Jadi saudara yang sudah ditebus, yang sudah diperdamaikan dengan Allah, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita harus menganggap hidup kita karena kasih karunia Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita. Bukan karena saya punya dokter yang hebat, saya punya uang yang banyak. Kalau ada apa-apa saya tinggal berobat. Saya tinggal pergi ke Singapura, ke Malaysia, kemana. Enggak, bukan karena itu. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Oleh karena kasih karunia kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Kita bisa bermegah. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan keselamatan.
Dengan apa? Percaya saja. Dengan iman percaya. Dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Jadi ingat baik-baik, hidup ini hanya oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Nah kemudian setelah kita menjadi orang percaya, tujuan berikut adalah menjadi serupa dengan Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa mengaku bahwa aku ada di dalam dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia itu kehilangan gambar diri Allah karena dosa. Nah Tuhan mau memulihkan saudara dan saya untuk kembali kepada gambar sang khalifnya, yaitu gambaran Yesus. Jadi saudara dan saya mau berdamai dengan Tuhan adalah menjadi serupa dengan Yesus. Harus kembali serupa. Dan Yesus sebagai contoh, dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak berbuat dosa. Nah saya bacakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 di dalam terjemahan NIV. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Apabila ambillah keputusan serius untuk menjadi seperti Kristus. Jadi saudara dan saya harus kembali kepada penciptaan semula ketika manusia dijadikan serupa dan segambar. Tidak ada cacat celah. Nah Tuhan mau seperti itu buat saudara dan saya. Kembali seperti gambar. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Bapak Ibu, orang yang berdamai dengan dirinya sendiri, dia sadar akan dirinya yang diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi saudara dan saya itu menyadari bahwa hidup kita pun ada karena kita diperdamaikan dengan Tuhan. Ya kita harus sadar ini. Kita itu ada dalam dunia ini karena kita diperdamaikan. Yang tadinya saudara dan saya itu adalah seterunya Tuhan. Tapi kita boleh diperdamaikan dengan Tuhan oleh Yesus Kristus. Nah kita harus sadar bahwa kita pun karena diperdamaikan dengan Tuhan. Nah merasa bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kalau orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, itu merasa bahwa saya mah nggak mampu, asal makiu, tuh bisa nanam, tuh bisa. Saudara dan saya dikatakan berharga di mata Tuhan. Kalau malaikat jatuh dia nggak tebus, saudara dan saya manusia jatuh ditebus oleh dia. Kenapa? Karena saudara dan saya berharga di matanya. Miliki itu mental itu bahwa saya berharga di hadapan Tuhan. Jadi saudara jatuh ke dalam dosa, mau semerah apapun. Dikatakan mau dosa kita semerah kirmisi pun. Saudara harus bangun ini. Saya berharga di hadapan Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saudara tinggal kembali. Minta ampun mengakui dosa. Maka Allah berkata, dia setia dan adil yang akan mengampuni dosa saudara dan saya. Tidak membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita nggak pernah nih membanding-bandingkan diri. Kok saya sudah berusaha begini, kok hidup saya begini, kok dia lebih enak ya hidupnya, kok dia kaya ya, kok saya enggak. Nggak usah Bapak Ibu. Saudara terima, saudara syukuri apa yang sudah Tuhan beri. Setiap kita, saya percaya, mengalami janji firman Tuhan. Kita semua sudah diberkati sesuai dengan potensi kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau dari kita tidak ada yang diberkati Tuhan, saya nggak percaya lagi Tuhan seperti itu. Tapi saya percaya Tuhan sudah memberkati saudara dan saya. Janji firman Tuhan bilang apa? Yang paling sederhana, asal ada makanan dan pakaian cukup. Hari ini kita kan bisa makan ya, masih pakai pakaian bagus-bagus kan? Janji firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan saudara.
mudah mengampuni orang lain. Kalau dia sudah berdamai dengan dirinya, dia mudah mengampuni orang lain. Berbahagia dengan kelebihan orang lain tanpa merasa iri. Coba misalnya ya, ada kakak beradik. Ya. Jangan kita senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Jangan Bapak Ibu. Ya, jangan. Harusnya kita berbahagia kalau misalnya ada orang yang lebih hebat, ada kelebihan daripada orang lain daripada kita, dan kita jangan merasa iri. Coba misalnya ada dalam keluarga kakak beradik misalnya ya, kemudian si A dan si B katakanlah begitu. Si A ini menyusahkan terus si B, hidupnya menyusahkan terus. Lebih baik mana? Kita doakan dia, ya, biar dia sukses, hidup lebih baik, supaya kan dia tidak menyusahkan kita, ya kan? Lebih baik dia sukses dong. Lebih baik dia sukses, dia hidup lebih baik, dia lebih mengasihi kita, ya kan? Daripada dia nggak sukses, dia hidupnya lebih baik, nanti kita disahkan terus. Nah makanya berbahagialah dengan kelebihan orang lain tanpa merasa iri. Jadi kalau harusnya kita senang kalau misalnya saudara kita maju lebih baik dari kita. Harusnya kita senang kalau misalnya saudara kita, teman kita sukses lebih daripada kita. Harusnya kita senang. Paling enggak, kan tadi ya, paling enggak dia nggak nyusahin kita kalau dia udah sukses. Daripada dia susah terus, nyusahin kita dong. Iya kan? Jadi kita harus berbahagia dengan kelebihan orang lain tanpa merasa iri. Dan selalu bersyukur. Yang ketiga, berdamai dengan sesama. Kita belajar dari seorang Yesus. Pembawa damai pasti menjauhi konflik. Ya. Bapak Ibu, ada saya mengenal seseorang pendoa hebat, tapi kemana-mana konflik Bapak Ibu. Ya, kemana-mana dia konflik. Udah pindah gereja A, gereja C, gereja D, F, itu konflik terus. Ada yang salah di dalam hidup kita. Nah, kita harus introspeksi diri itu kalau begitu. Kalau kita hidup dengan konflik terus menerus, ada yang salah dengan diri kita. Nah, berdamai dengan sesama itu artinya pembawa damai pasti dia itu menjauhi konflik. Hati-hati dengan mulut kita Bapak Ibu. Kalau kira-kira itu bisa menjadi konflik, udahlah mending diam aja, nggak usah berucap. Hati-hati. Kalau itu bisa menjadikan konflik bagi orang lain, udah lebih baik diam. Lebih baik diam. Mari kita belajar dari seorang Yusuf. Apa yang dia lakukan? Kita mulai dari pertama ketika Yusuf itu dikasih oleh bapaknya. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yusuf itu lebih dikasihi daripada saudara-saudaranya. Sehingga Yakub memberikan jubah yang begitu indah kepada Yusuf. Bapak Ibu, di dalam konteks ini, sebagai orang tua, kita memang nggak boleh pilih kasih, berbahaya loh itu. Itu bisa menjadikan konflik loh. Itu kan asal muasalnya dari situ. Kemudian saudara-saudaranya ini timbullah iri hati, dengki kepada Yusuf. Karena dikatakan bapaknya itu lebih mengasihi Yusuf. Bahkan memberikan dia sebuah baju yang maha indah. Jadi kita sebagai orang tua jangan membeda-bedakan anak. Jangan pilih kasih loh. Ada faktanya itu begitu. Biasanya ya kalau orang memiliki anak, kalau anaknya yang satu ini misalnya sukses gitu. Biasanya angkat-angkat, hebat. Lihat dong itu kakakmu tuh, kamu ini hidup berguna aja. Lihat dong itu. Jangan Bapak Ibu. Jangan. Itu akan membawa konflik itu. Inilah kejadian Yusuf Bapak Ibu. Karena bapaknya lebih mengasihi. Muncullah di situ konflik. Tapi bukan itu poinnya Bapak Ibu. Di dalam tema ini. Kemudian Yusuf bermimpi. Kemudian mimpi itu dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Kira-kira dia pada begini. Brother. Tadi ya brother. Kita ngobrol. Ada apa Yusuf?
begini, aku bermimpi, kita ini lagi di ladang. Nah di ladang itu kita pegang masing-masing berkas. Berkas itu segenggam gandum gitu ya, atau padi gitu ya. Nah berkas punya aku itu berdiri tegak. Nah berkas kalian ini brother, I'm sorry, nunduk semua kepada berkasku. Muncullah iri hati di dalam saudara-saudara. Muncullah kebencian di dalam hati saudara-saudara. Sudah yang pertama dia lebih dikasihi, yang kedua sekarang dia mimpi seperti itu. Kemudian mimpi lagi dia. Yang kedua kali dia ceritakan lagi kepada saudara-saudaranya. Bahkan kepada orang tuanya dia ceritakan. Dia bilang aku bermimpi ada matahari, bulan dan ke-11 bintang. Itu semua tunduk menyembah. Memang secara nubuat itu memang terjadi Bapak Ibu ya. Karena rupanya dalam akhir cerita dia menjadi penguasa di Mesir. Yang betul itu, nubuat itu terjadi. Jadi matahari, bulan dan bintang. Matahari ini bapaknya, bulan itu mamanya, ibunya, dan ke-11 bintang ini saudara-saudaranya, semuanya tunduk kepadanya. Diceritakanlah itu kepada saudara-saudaranya dan kepada orang tuanya. Wah, tambah gondok lagi. Wah, Yusuf ini yang benar aja dia. Masa kita semua sulit menyembahnya. Kemudian muncullah pemufakatan jahat untuk membunuh Yusuf. Saudara-saudara ini mulai merencanakan sesuatu yang jahat untuk membunuhnya. Kita baca di dalam 3 ayat ini. Tapi sebenarnya kalau mau lengkap saudara bisa baca dalam Kejadian 45. Tapi saya gunakan 3 ayat ini sudah cukup. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Gimana gak gemetar Bapak Ibu? Mereka ini kan udah sangat jahat kepada Yusuf. Udah dia dibuang ke sumur, dia dijual ke orang Ismail, dari orang Ismail dia jual ke Potifar, dari rumah Potifar dia dijahatin sama istri Potifar, difitnah, dia masuk penjara. Masih gemetar lah Bapak Ibu. Coba misalnya kita ini secara real nyata ketemu dengan orang yang kita sudah sangat jahatin. Bahkan kita sudah melakukan pemufakatan jahat. Sudah merencanakan pembunuhan. Apa yang terjadi kalau kita ketemu dengan orang itu? Pasal perencanaan pembunuhan. Wah itu hukuman 20 tahun paling enggak ya. Ya kan? Takutlah mereka. Sedangkan Yusuf sudah jadi penguasa. Pasti gemetar. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kau jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf berlaku baik walaupun dia sudah disakiti. Bisa kita seperti itu Bapak Ibu. Tetap berlaku baik walaupun kita sudah disakiti. Kalau kita belajar dari Yusuf, kenyataan ini ada Bapak Ibu. Bayangkan dia sudah direncanakan dibunuh Bapak Ibu. Tetapi dia tetap berlaku baik walaupun dia disakiti. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 45, bahkan Yusuf menangis ketika dia melihat saudara-saudaranya. Betapa begitu dia senang dia melihat saudara-saudaranya. Karena dia tahu dia diberikan penglihatan oleh Tuhan. Dunia ini akan kelaparan selama 7 tahun. Mungkin dia berpikir, jangan-jangan saudaraku sudah meninggal kelaparan. Jangan-jangan orang tuaku sudah meninggal karena kelaparan. Oleh karena ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia menangis, dia memeluk mereka. Bahkan dia bilang, jangan takut, gak usah takut. Bukan karena kalian buat jahat padaku, aku ada di sini. Tetapi karena untuk memelihara suatu bangsa, Tuhan mengirim aku mendahului kamu. Bisa seperti itu.
Yusuf bisa berpikir seperti itu. Padahal dia sudah jahat. Tetap berlaku baik walaupun disakiti. Berdamai adalah keputusan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau itu bergantung kepada saudara dan saya, kata firman Tuhan. Bapak Ibu, ada satu kali saya melihat begini. Ada satu kali saya melihat istri saya itu dengan ipar saya itu ada sesuatu yang salah. Mereka itu berselisih paham. Dan saya lihat kayak nggak ini ya, kayak berantem lah gitu ya. Di dalam saya lihat, dalam penglihatan saya. Saya lihat tuh begitu gitu. Kemudian saya bilang begini, yang ini harus diselesaikan. Ini harus ada rekonsiliasi. Kalau nggak diselesaikan nggak baik. Kita kan orang perantau, kita saudara nggak banyak. Saya hanya sama adik saya di sini. Sekarang saya melihat istri saya itu berselisih paham dengan ipar saya. Kemudian saya bilang, kita ketemu mereka mau, dia mau. Ya udah, saya telepon adik saya bilang, Len, ada di mana? Di rumah. Oke, saya mau ketemu ya. Saya mau ketemu. Dan akhirnya ya udah kita ketemu dan akhirnya kita berbicara, ngobrol, kita selesaikan kesalahpahaman. Kemudian ya kita saling minta maaf, kita peluk-pelukan dan kita berdoa sama-sama. Harus ada rekonsili. Dikatakan kalau itu bergantung kepada saudara dan saya, berdamailah dengan semua orang. Nah kalau orang ribut antara kedua belah pihak, itu artinya bergantung kepada kedua orang itu. Dan firman Tuhan ajarkan kalau itu bergantung pada kita harus hidup dalam perdamaian. Memang untuk melakukan ini perlu kerendahan hati. Gak mudah. Memang orang harus merendahkan dirinya untuk melakukan ini. Untuk bisa datang kepada orang yang membenci kita, yang sudah mengkhianati, yang merugikan mungkin. Kita datang untuk meminta maaf, memang gak mudah. Tetapi itulah yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Ketika untuk memperdamaikan saudara dan saya, dia harus mati di atas kayu salib. Dimulai dari mana? Dia harus merendahkan dirinya. Dikatakan dia adalah Allah yang berdiam di dalam terangnya yang tidak terhampiri. Tetapi karena saudara dan saya, dia harus merendahkan dirinya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi manusia. Dan taat sampai mati di atas kayu salib. Harus dia merendahkan diri dulu. Memang untuk terjadinya rekonsili harus ada yang namanya kerendahan hati. Baru itu terjadi. Pendamaian lebih berkenan daripada persembahan. Bukan berarti saudara datang persembahan itu gak berkenan, bukan begitu. Kalau kita baca dari teks ini, Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Rupanya yang penting di sini adalah kita harus berdamai dulu dengan saudara kita atau dengan siapapun yang berselisih dengan kita. Baru kita datang membawa persembahan. Kalau saudara tidak lakukan itu, saudara gak berkenan. Kita harus berdamai dulu dengan saudara kita. Baru kita bawa persembahan. Kata firman Tuhan, tinggalkan. Taruh dulu, tahan dulu. Pergi dulu berdamai dengan saudara. Perdamaian lebih berkenan daripada persembahan. Jadi perdamaian itu lebih penting. Bapak Ibu, saya undang pemain musik. Pemuji, pemain musik, saya undang ke atas. Saya tutup dengan satu ilustrasi Bapak Ibu. Mungkin ada dari saudara. Nah selama ini mungkin, bagi saudara mungkin, Tuhan aku mau berdamai dengan dia. Tetapi masih ada yang menghalangi saudara. Masih ada mungkin sesuatu yang kita pendam. Ego yang kita tahan, kita tidak mau melepaskannya.
Nah, hari ini saudara datang kepada Tuhan dan saudara bisa lepaskan. Mungkin ada dari saudara mungkin yang saat ini sakit udah cukup lama. Mungkin saudara sudah berdoa tak sembuh-sembuh. Saudara perhatikan ilustrasi. Tablet yang saya pakai ini adalah merek Samsung. Nah, ini bukan itu ya, aku namanya. Kalau tablet ini error, hanya perusahaan Samsung yang paling mengerti untuk memperbaiki. Kalau IC powernya rusak, hanya perusahaan Samsung yang paling tahu untuk memperbaiki. Kalau sistemnya rusak, hanya mereka lah yang paling tahu untuk memperbaiki. Saya juga bisa, karena saya pernah belajar servis handphone. Tetapi saya tidak akan mengerti sepenuhnya untuk memperbaiki. Hanya sang pembuatnya lah yang paling mengerti untuk memperbaiki itu. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kalau hari ini mungkin saudara sakit mungkin, belum sembuh-sembuh, maka yang menciptakan saudara dan saya paling mengerti, paling tahu untuk memperbaikinya. Mungkin ada dalam hati saudara yang mungkin masih ada terikatan yang mau dilepaskan. Percayalah bahwa Dia yang menjadikan saudara dan saya paling tahu untuk memperbaikinya. Mungkin dalam kehidupan saudara dan saya mungkin mengalami sebuah proses yang panjang mungkin. Yang mungkin memilukan hati mungkin. Mungkin hati saudara mungkin nggak bisa untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain. Maka percayalah, Dia yang menciptakan saudara dan saya paling tahu untuk memperbaikinya. Bahkan sel-sel yang paling kecil pun di dalam diri saudara, di dalam tubuh saudara, Dia sanggup untuk memperbaikinya. Dia lebih tahu bagaimana untuk memperbaikinya. Mungkin saudara ingin menata hidup saudara kembali. Nah saudara, Dia paling tahu untuk bagaimana cara untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, saudara datang kepada Tuhan dengan memiliki satu keyakinan. Di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Di dalam Tuhan itu ada kepastian. Dan ketika saudara berserah diri menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, maka percayalah, Dia yang paling tahu untuk memulihkan kehidupan saudara.